Shalom, perkenalkan nama saya Josie Tumorang, MPM 181648. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang audit atau penilaian properti, di mana dosen pembimbing yaitu Ibu Deborah SHMH. A. Pengertian fungsi dan peran dan tujuan. 1. Pengertian. Dalam suatu audit atau properti adalah merupakan objek dari penilaian. Pengertian properti menurut Common Law atau Hukum Anglo-Saxon dari Inggris disebutkan bahwa properti artinya pemilikan atau hak untuk memiliki suatu benda atau segala benda yang dapat dimiliki. Secara umum, properti dikategorikan menjadi 1. Properti real atau real property, yaitu hak perorangan atau badan untuk memiliki atau menguasai tanah dan atau bangunan yang didirikan di atasnya. Dalam praktek, real property sering diistilahkan dengan real estate. 2. Tujuan penilaian properti. Penilaian merupakan suatu kegiatan atau proses untuk menghasilkan opini nilai. Oleh karenanya, tujuan penilaian menjadi sangat penting untuk diketahui. Hal ini karena tujuan yang berbeda, maka akan memerlukan macam dan metode penelitian yang berbeda. Penilaian untuk tujuan go publik, penilaian untuk tujuan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan undang-undang seperti 1. Pajak bumi dan bangunan, 2. Pembebasan tanah, 3. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 3. Peran, fungsi, dan manfaat penilaian properti. Dalam perekonomiannya yang sangat maju saat ini, penilaian properti memiliki berbagai fungsi, yakni digunakan dalam menentukan nilai ganti rugi akibat pembebasan tanah rakyat untuk kepentingan pemerintah atau umum, menentukan nilai ganti rugi untuk kepentingan akuntansi, menentukan nilai jual objek pajak dalam kaitannya dengan penghitungan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PBHTB. Dalam era ekonomi daerah, penilaian properti mempunyai manfaat yang sangat besar. Manfaat yang diperoleh dari penetapan nilai properti adalah bahwasannya daerah mempunyai database yaitu atau pengangkatan data properti harta kekayaan daerah yang digunakan 1. Sebagai dasar menyusul data awal, 2. Sebagai landasan jika diperlukan penerbitan obligasi daerah, 3. Sebagai landasan optimalisasi harta kekayaan baik secara sendiri maupun kerjasama dan dengan investor. 4. Landasan penyusunan. B. Peran penilaian properti terhadap perpajakan. Merujuk pada fungsi tersebut, penilaian properti memiliki peran dan arti penting dan nilai suatu properti, aset atau harta kekayaan bagi pemerintah, daerah maupun pihak swasta. Penilaian properti dapat dikelompokkan menjadi 3 yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait antara 1. Peran dengan peran yang lain. Peran tersebut yaitu 1. Peran dalam penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah, 2. Peran dalam perpajakan, 3. Peran berkaitan dengan perbankan. C. Konsep penilaian properti. Secara umum, nilai dan harga adalah 2 hal yang berbeda, akan tetapi kondisi tertentu, kedua hal tersebut mungkin memiliki besaran yang sama, yaitu apabila harga tersebut ditentukan dalam transaksi yang terjadi secara wajar atau fair transaction. Suatu transaksi dianggap wajar apabila 1. Penjualan yang berkelayakan dan mempunyai hak, serta bersedia menjual hartanya. 2. Pembeli yang mampu berkelayakan bersedia membelikan harta tersebut. 3. Ada waktu yang cukup untuk tawar-menawar. 4. Ada waktu yang cukup untuk menunjukkan harta yang dijual kepada pasar. 5. Harga tidak berubah atau mengalami fluktuasi dalam jangka waktu tertentu. 6. Tidak mempertimbangkan penawaran istimewa. D. Metode dan pendekatan penilaian properti. Secara umum terdapat 3 cara pendekatan yang dipergunakan dalam proses penilaian suatu properti, yaitu 1. Pendekatan perbandingan data pasar, di mana pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan objek yang dinilai dengan objek nilai jualnya sudah diketahui. 2. Pendekatan biaya, di mana pendekatan ini dilakukan dengan cara memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat atau mengadakan properti yang dinilai. 3. Pendekatan pendapatan, di mana pendekatan ini dilakukan dengan cara memproyeksikan seluruh pendapatan properti tersebut dikurangi dengan biaya operasi. E. Prosedur penilaian properti. Secara umum, proses penilaian properti adalah meliputi tahapan indikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan evaluasi data, analisa
pasar properti dan analisa penggunaan tertinggi dan terbaik. Penerapan pendekatan penilaian rekonsiliasi nilai dan nilai properti. Di mana pada gambar ini ditunjukkan yaitu tahapan aset. Metode dan prosedur penilaian tanah untuk pembangunan. Nilai dan kegunaan tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor fisik dan lingkungan yang meliputi lokasi, bentuk, lebar depan, kedalaman, kontur atau topografi, tingkat evaluasi, tingkat kesuburan, iklim, jenis tanah, aksesibilitas, kondisi lingkungan di sekitarnya, dan ketersediaan fasilitas dan utilitas. 2. Faktor legalitas yang meliputi status hak tanah, peruntukan kawasan atau zoning, dan perencanaan kawasan dan batasan lainnya. 3. Faktor sosial yaitu meliputi tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, budaya setempat, dan tingkat pendidikan. 4. Faktor ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan masyarakat, tingkat suku bunga, dan tren pertumbuhan ekonomi dan investasi properti. Secara umum, kondisi tanah dapat dibagi menjadi 4, yaitu tanah mentah yang belum siap dibangun, 2. Tanah matang yang sudah siap dibangun, 3. Tanah matang didirikan bangun yang akan dikembangkan sesuai dengan penggunaan tertinggi dan terbaik. 4. Tanah matang didirikan bangunan yang telah sesuai dengan penggunaan yang tertinggi dan terbaik. Secara umum, prosedur penilaian tanah dengan prosedur penilaian properti namun memiliki 7 penilaian yang bervariasi, yaitu menggunakan 7 variasi teknik sebagai berikut. 1. Teknik perbandingan data pasar. 2. Teknik penyisaan tanah. 3. Teknik kapasitas sewa tanah. 4. Teknik aliran tunai. 5. Teknik alokasi. 6. Teknik ekstrasaksi. 7. Teknik pengembangan lahan. Sekian video yang saya buat presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom.